Ingat, tidak ada yang namanya salah jalan. Semua orang bertarung dengan takdirnya masing-masing. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke film, saya tahu kalian pasti menunggu kelanjutan film The Day of the Jackal. Karena belum dirilis, saya hadirkan film tentang seorang penembak jitu yang tak kalah serunya. Langsung saja kita masuk ke filmnya yang berjudul Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang anggota pasukan khusus bernama Leroy Gibbs yang dipindah tugaskan ke Departemen Penegakan Hukum Angkatan Laut Amerika atau NIS yang sekarang menjadi NCIS. Meskipun film ini baru dirilis tahun ini, tapi menceritakan kisah hidup Gibbs di tahun 1991. Tiba di markas barunya, Gibbs disambut oleh rekan barunya bernama Bernard Randolph alias Randy. Selanjutnya, diperlihatkan pimpinan unit NIS, yaitu agen khusus bernama Mike Frank. Ternyata selama bergabung dengan marinir, Gibbs bergabung dengan unit divisi penembak jitu. Randy memperkenalkan beberapa rekannya yang bekerja di markas ini, dan salah satunya Mary Jo yang bertugas sebagai sekretaris kepala NIS. Tiba di markas, Frank langsung mengajak Gibbs dan Randy meluncur ke TKP setelah mendapat laporan ditemukannya jasad. Tim tiba di sebuah rumah yang sudah terbakar dengan berbagai pernak-pernik tulang yang menimbulkan kesan mistis. Ternyata, agen NIS yang bernama Lala Dominju telah lebih dulu tiba di TKP. Jasad yang sudah terbakar habis dengan kondisi mengerikan ini diketahui seorang wanita bernama Melanie, usianya 33 tahun. Suaminya tercatat bernama Sersan Lance, seorang KIA atau istilah hilang dalam tugas di Kuwait 9 bulan lalu. Kesimpulan sementara Lala menyebut kebakaran ini bukanlah musibah atau kecelakaan, tapi sengaja dilakukan seseorang yang belum jelas apa alasannya. Karena ini hari pertamanya bergabung dengan NIS, Gibbs sepertinya tidak kuat melihat kepala korban yang hancur berantakan. Singkat cerita, Frank melaporkan hasil penyelidikan awal kepada atasannya yang bernama Cliff Weller dengan menyebut pembunuhan terhadap korban yang bernama Melanie itu ada kemungkinan disengaja. Weller sempat menyebut bahwa Gibbs seorang marinir yang bermasalah karena gagal dalam evaluasi psikisnya setelah istri dan anaknya dibunuh. Tapi Frank tetap merekrut Gibbs dengan alasan yang belum dipahami orang lain, bahkan atasannya sendiri. Gibbs dan Randy menemui nenek korban untuk kepentingan penyelidikan. Menurut si nenek, tulang-tulang itu hanya sebuah seni yang digemari cucunya. Di sisi lain, si nenek melihat jari Gibbs membengkak karena cincin kawinnya. Menyuruh Gibbs melepaskannya karena dia yakin istrinya akan mengerti. Si nenek menyebut cucunya itu menjadi ketergantungan obat terlarang setelah suaminya menghilang. Yang dia ketahui, pemasok obat itu bernama Bug. Kini, tim NIS ditugaskan Frank untuk memburu si Bugs. Di malam hari, tim memutuskan untuk santuy sejenak di sebuah bar. Lalu keesokan paginya, Frank mengajak Gibbs datang ke rumah sakit menemui Dr. Temet yang menyebut dalam darah korban ditemukan kandungan obat terlarang. Sementara itu, Dr. Friedman telah menyatukan kembali tengkorak korban yang hancur hingga kembali utuh. Yang menariknya, ditemukan lubang peluru yang menembus bagian depan hingga belakang kepalanya. Tapi sampai saat ini, tim NIS tidak menemukan peluru atau selongsongnya. Kuat dugaan, pelaku sengaja membakar koran dan rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Tak berselang lama, Randy meneruskan informasi dari informan mereka kepada bosnya bahwa si Bug terdeteksi ada di sebuah terowongan. Lala berhasil menemukan target yang sedang sakau. Ditanya Lala tentang Melanie, pengedar obat terlarang ini mengaku tidak tahu. Tapi dia langsung menangis saat Lala mengatakan Melanie sudah meninggal. Tiba-tiba Bug melarikan diri tapi dibiarkan oleh Frank karena mereka tidak bisa menangkapnya. Terjadi perdebatan di antara anggota NIS. Gibbs menemui Lala untuk menyelesaikan salah persepsi di antara keduanya.
Ternyata, Lala dan Frank pernah menangani kasus kematian anak dan istrinya Gibbs, bahkan dia tahu bahwa Gibbs gagal melewati ujian psikisnya. Karena itu, menurutnya Gibbs belum layak turun ke lapangan. Tiba-tiba, Gibbs melihat salah satu foto dan langsung pergi ke TKP. What? Rupanya, Gibbs melihat lubang peluru yang melubangi salah satu gantungan lalu mendarat di tembok dapur. Setelah menemukan pelurunya, Gibbs segera melaporkannya kepada Frank bahwa pelaku seorang sniper. Pagi itu juga, Gibbs mengajak Frank naik ke atas bukit tepat di atas rumah korban untuk menunjukkan lokasi pelaku melepaskan tembakan. Frank senang dengan temuan anak buahnya ini, tapi dia berubah kesal setelah tahu Lala memberitahu Gibbs bahwa sebenarnya dia gagal melalui ujian psikologis. Tapi Frank tetap meyakinkan Weller untuk merekrut Gibbs sebagai temannya. Singkat cerita, Gibbs dan Lala menyerahkan peluru tersebut ke lab forensik yang diterima oleh Dr. Woody. Yang cukup menarik, pelaku yang diyakini sebagai sniper itu melepaskan pelurunya dari jarak 1.300 yard. Selain peluru, Gibbs meminta bantuan Woody meneliti tulang dan kaset video yang mereka serahkan. Kembali ke markas, tim NIS mengumpulkan beberapa foto anggota militer bermasalah sekaligus para sniper. Tiba-tiba, Randy datang menunjukkan foto marinir bernama Sersan Kevin Malahoy. Dia adalah seorang tip-top dari kelas penembak jitu. Buktinya, dia mencuri banyak amunisi dari markas. Kemudian, tiket parkirnya menunjukkan lokasinya dekat dengan area korban ditemukan. Tapi Gibbs tidak yakin karena bukti yang mereka miliki kurang kuat. Frank marah karena Gibbs dan Lala kembali bertengkar. Singkat cerita, Gibbs dan Randy menemui Sersan Kevin di rumahnya untuk minta keterangan di mana dia berada tepat di hari Senin. Awalnya, Kevin beralasan mengunjungi ibunya karena mendapat cuti beberapa hari. Setelah Gibbs bertanya dengan nada keras, ternyata Kevin sedang membuntuti istrinya yang selingkuh dengan petugas di pemeliharaan pangkalan. Sedangkan peluru yang dia curi begitu banyak dari markas digunakannya untuk berlatih agar lolos kualifikasi ulang. Ini artinya Kevin bukanlah sniper yang tim cari. Di malam hari, tim NIS kembali dikejutkan dengan peristiwa pembantaian di sebuah pantai. Pelaku diduga sebagai penembak jitu yang sama. Salah satu peluru berhasil ditemukan oleh Gibbs. Dan inilah sosok Gibbs tua yang menceritakan kisah hidupnya ini. Gibbs kembali mengingat untuk terakhir kalinya saat dia meninggalkan anak dan istrinya untuk bertugas. Dan ternyata momen itu terakhir kalinya juga dia melihat mereka. Tepat di atas sebuah kamar hotel yang ada di pinggir pantai, Randy membawakan senapan sniper untuk digunakan Gibbs menggambarkan cara pelaku membantai para korban. Frank membeberkan kepada Weller bahwa pelaku menembaki para korban saat berada di tengah-tengah pesta api unggun. Tercatat 3 warga sipil yang menjadi korban pembunuhan. Tapi penyelidikan NIS terhalang oleh FBI yang membentuk satuan tugas khusus. Dr. Tengo memberitahu Lala bahwa para korban ini mendapat tembakan tepat di dahi mereka. Tiba-tiba, para agen FBI mengusir agen NIS dari TKP karena dianggap tidak punya kepentingan. Kembali ke markas, tim NIS memutuskan akan tetap melanjutkan penyelidikan meski kasusnya diambil alih FBI. Dari 3 korban, salah satunya diketahui bernama Dustin Cruz. Dia tidak ikut dalam pesta, tapi hanya kebetulan lewat. Gibbs mendapat laporan dari Dr. Woody bahwa 2 peluru yang ditemukan di 2 korban terdapat serat kaca. Sebagai mantan sniper, Gibbs mengetahui betul penembak jitu tidak mungkin melepaskan tembakan dengan lebih dulu menembak kaca karena akan menyimpang dari lintasan. Itu artinya 2 tembakan pertama untuk memecahkan kaca tersebut, tapi mengenai 2 korban. Dan sebenarnya target utama pelaku, yaitu korban ketiga, adalah Dustin. Inilah yang harus tim selidiki tentang hubungan Melanie dan Dustin. Karena jari tangannya makin membengkak, akhirnya Gibbs melepaskan cincin pernikahannya. Di pagi hari, Gibbs dan Lala kembali menemui neneknya Melanie yang berharap mereka berhasil menangkap bug. Si nenek mengaku tidak pernah melihat Melanie bergaul atau bertemu dengan Dustin. Gibbs berjanji kepadanya akan menangkap pelaku yang membunuh cucunya. Kali ini, tim NIS datang ke pabrik tempat Dustin bekerja.
Dari ruang kerjanya Dustin, Frank menemukan pernak-pernik tulang sama persis seperti yang ditemukan di rumahnya Melanie. Gibbs membaca buku terkait pernak-pernik tulang atau istilahnya totem yang disebut nenek Melanie sebagai simbol perlindungan. Apakah Melanie dan Dustin sama-sama mendalami ilmu goib? Pulang ke rumah, Gibbs dikejutkan dengan ayahnya. Hubungan komunikasi keduanya sudah lama renggang setelah Gibbs kehilangan anak dan istrinya. Gibbs menyebut pelaku yang membunuh mereka disebut penyidik telah kabur ke Meksiko. Ayahnya bahkan baru mengetahui, kini Gibbs seorang agen NIS yang menurutnya dia dilatih bukan untuk tugas ini. Apakah bergabungnya Gibbs dengan NIS untuk memburu pelaku yang membunuh anak dan istrinya? Dr. Woody menunjukkan rekaman pengakuan Melanie 4 hari sebelum dibunuh yang terlihat sedang menangis dan ketakutan bahwa dia akan dibunuh. Tiba-tiba dari tayangan live televisi, mereka melihat seseorang muncul di dalam kamar hotel yang sudah disegel tim FBI. Tim memutuskan untuk bergerak ke lokasi. Ternyata si Bugs sedang berdiri di atas jendela berniat bunuh diri. Berbeda dengan anak buahnya yang membujuk Bugs untuk turun, Frank justru menantang si pengedar narkoba ini untuk melompat. Bugs sempat menyebut seseorang sedang mengawasi Melanie, dan Frank ingin tahu siapa yang dia maksud. Saat Bugs lengah, tim menangkapnya. Sebelum Bugs dibawa oleh tim FBI, Weller menugaskan Frank untuk segera menginterogasinya. Tapi si Frank dengan gaya koboynya memilih untuk mendengarkan lagu terlebih dulu yang disebut Lala sebagai ritualnya Frank sebelum beraksi. Lebih dulu diberi sogokan bubur kacang hijau, Frank membujuk Bugs untuk mengatakan siapa yang telah membunuh Melanie dan korban lainnya. Tiba-tiba, Randy meminta bantuan Gibbs dan Lala untuk menelusuri rekam jejak Bugs dengan militer sesuai perintah dari Weller. Seluruh anggota tim sibuk menelepon. Sedangkan Gibbs menerima informasi dari nenek Melanie. Bugs mempunyai sepupu seorang marinir angkatan laut. Tapi dia lupa namanya. Frank kembali bertanya kepada Bugs hubungan Melanie dan Dustin, tapi Bugs menutup rapat mulutnya. Bugs mengaku melihat Melanie terbunuh di rumahnya. Karena dia satu-satunya orang yang melihatnya, Bugs membakar rumah tersebut agar dia tidak dijadikan tersangka. Saat Frank bertanya siapa pelakunya, tiba-tiba Gibbs dan Lala membeberkan temuan mereka tentang sepupu si Bugs yang bernama Herschel. Frank langsung marah kepada si Bugs karena dalam catatannya, Bugs pernah mendaftar secara ilegal di usia 16 tahun atas nama sepupunya untuk menjadi anggota Navy SEAL, tepatnya seorang penembak jitu. Setelah didesak, akhirnya si Bugs mengaku bahwa dialah yang telah membunuh mereka semua, termasuk Melanie. Ternyata Bugs sakit hati karena Melanie lebih memilih Dustin Cruz daripada dirinya. Pengakuan Bugs ini menjadi bukti kuat. Frank dan tim berhasil menuntaskan kasus ini sebelum FBI. Sebelum pergi, Frank memberi peringatan kepada Lala agar tidak membahas masalah pribadinya Gibbs terkait masalah psikisnya jika Lala masih ingin bergabung sebagai timnya. Di luar markas, agen Vera memberikan berkas kepada Frank. Direktur NIS menggelar konferensi pers terkait keberhasilan timnya dalam menangkap penembak jitu yang dijuluki sebagai Sandman. Lantas, apakah kasus ini benar-benar telah usai? Frank menjemput Bugs untuk pergi ke TKP penemuan jasad yang berada di pangkalan angkatan laut di Cache Spring. Lala yang sudah lebih dulu berada di TKP menyebut korban bernama Emmett Sawyer, warga sipil yang ditemukan seorang kopral saat hendak pergi memancing. Di lokasi, Gibbs menemukan beberapa telur plastik yang ternyata berisi ganjo. Di waktu yang sama, Frank meminta maaf kepada Lala atas perkataannya kemarin. Kembali ke rumah, Frank dikejutkan dengan kedatangan ayahnya Gibbs yang bernama Jackson. Dia marah karena membiarkan pelaku yang membunuh mantu dan cucunya kabur ke Meksiko. Jackson lalu bertanya alasan Frank merekrut Gibbs jadi anak buahnya, padahal dia seorang penembak jitu bukan polisi investigasi. Dia khawatir anaknya itu akan kembali mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan berbagai cara karena ditugaskan yang bukan bidangnya. Menurut petugas barang bukti, telur plastik yang mereka temukan ini biasa digunakan di area permainan mandi bola yang ada di mall. Singkat cerita, Frank dan tim tiba di mall tempat korban terlihat terakhir kali.
Seorang satpam mengaku mengenal Sawyer yang sering mencuri bola plastik tersebut di tempat permainan untuk menyembunyikan produknya. Yang dia ketahui, korban tidak bertindak sendiri, tapi ada rekannya yang bernama Doggy. Frank memberitahu si satpam bahwa Sawyer ditemukan telah tewas akibat pemukulan. Tiba-tiba, si satpam menunjukkan si Doggy yang kebetulan ada di sana. Aksi pengejaran pun dilakukan. Elias! You good? Yeah, good. Akhirnya, si Doggy berhasil ditangkap dengan barang bukti ganjo di dalam tasnya. Mencoba untuk kabur, Doggy berteriak dia akan membunuh mereka semua. Doggy mengaku tadi malam dia sedang bersama Sawyer di belakang mall untuk mengedarkan ganjo. Dia melihat sosok bayangan Tunggu Kiris dengan mata bersinar yang disebutnya Mothman. Tim tertawa karena Doggy ngacapruk menyebut tentang legenda monster. Doggy melihat monster itu menyeret rekannya, tapi tim menduga Doggy lah yang membunuh Sawyer akibat pengaruh ganjo. Berbeda dengan timnya, Gibbs punya penilaian sendiri, merasa curiga kepada si satpam. Tiba-tiba, Frank ingin menempatkan Gibbs di belakang meja karena saran dari ayahnya. Kembali ke rumah, Gibbs meluapkan kekesalannya kepada Jackson karena mempengaruhi keputusan Frank untuk merekrutnya. Keduanya terlibat perselisihan setelah Jackson menuduh anaknya ini bergabung dengan Nis bukan untuk menjadi polisi sungguhan, tapi ingin memburu pelaku yang membunuh anak istrinya. Gibbs kembali ke mall setelah mendapat informasi perampokan di toko senjata api dalam jumlah besar. Randy meminta keterangan dari petugas toko yang menyebut beberapa lusin senjata api jenis Mac-10 berhasil dicuri. Randy mencegah Gibbs untuk meminta keterangan satpam yang bernama Prado karena Frank menugaskan dia bekerja di belakang meja. Tapi Gibbs melihat gerak-gerik security mencurigakan saat dimintai keterangan oleh polisi. Gibbs mengikuti Prado sampai masuk ke dalam lift. Gibbs sengaja menekan tombol darurat dan merusaknya agar lift berhenti dan si Prado tidak bisa minta bantuan. Sementara itu, Frank dan Lala masih berada di markas untuk melacak keberadaan mobil van kuning yang diyakini membawa puluhan senjata curiannya. Prado mengelak tuduhan Gibbs terlibat dalam perampokan senjata. Karena si Prado pernah bergabung dengan militer, Lala dibantu Vera menyelidiki kawan-kawan Prado saat bertugas di marinir. Mereka adalah Skylar Molina dan Yi. Randy memberitahu Lala bahwa Gibbs sengaja mengunci dirinya dengan si Prado di dalam lift. Vera akhirnya menemukan sebuah lokasi van kargo milik Yi dari berkas yang dia temukan. Saat itu juga dia dan Lala meluncur ke lokasi. Singkat cerita, keduanya menemukan van yang diduga digunakan membawa senjata curian. Selain menemukan rompi khusus militer, keduanya hanya menemukan senjata mainan. Tiba-tiba, Frank muncul juga di sana. Randy mulai khawatir karena Gibbs tidak mau mengakhiri aksinya. Setelah Prado bertanya apa yang terjadi kepada Emmett Sawyer, mantan anggota pasukan khusus ini membeberkan bahwa Doggy tidak sengaja menabrak Sawyer setelah ketakutan melihat Prado dan timnya memindahkan kamera. Gibbs akhirnya turun setelah Frank muncul di sana dengan mimik wajah yang serius. Prado akhirnya dijebloskan ke dalam sel tahanan dengan bukti yang ditemukan di dalam garasi mobil temannya. Namun, mantan marinir ini tetap saja menutup rapat mulutnya untuk membeberkan lokasi senjata curiannya. Dr. Woody berhasil menemukan petunjuk baru setelah memasukkan senjata Mac-10 ke dalam senjata mainan. Ini artinya senjata asli tersebut diselundupkan ke dalamnya. Tim Nis kembali bekerja untuk mengusut kemana senjata aslinya dikirim. Ternyata petugas pelabuhan mencegat krunya Prado sedang memuat senjata ke dalam tongkang yang akan berlayar menuju El Salvador. Dari file militernya, Gibbs membaca berkas Prado dan kawan-kawannya di militer bahwa mereka menyaksikan pembantaian 141 pria, wanita, dan anak-anak oleh pasukan pembunuh pemerintah. Beberapa keluarga yang masih hidup diamankan ke dalam gereja dan minta bantuan Prado. Karena itu, puluhan senjata akan dikirim untuk melindungi diri dari pembantaian berikutnya. Frank paham dengan tujuan dari Prado dan timnya meski caranya yang melanggar peraturan. Di sini pula, Gibbs meminta maaf kepada Frank karena melanggar perintahnya untuk duduk di belakang meja. Setelah minta izin, Gibbs dikembalikan ke lapangan. Disebutkan, keluarga korban di El Salvador selamat dari pembantaian berkat informasi yang diberikan oleh Frank.
Sedangkan Jackson kembali pergi dari rumah anaknya dengan meninggalkan sebuah surat dan foto. I wish I could go back and tell him that. He knew that without any... Masa lalu Gibbs mulai terkuak. Saat dia masih bertugas sebagai marinir, komandan datang membawa kabar duka tentang kematian anak dan istrinya yang mengubah jalan hidup Gibbs. Seorang bocah kulit hitam terlihat berlari ke dalam hutan. Kali ini, tim mendapat laporan temuan jasad seorang guru sains bernama Brianna. Sheriff menyebut dia pacar dari staf sersan bernama Derek John. Korban merawat putri dari sersan tersebut yang sedang bertugas di luar negeri. Gadis ini bernama Mildred yang dinyatakan telah hilang. Dokter Tango menyebut korban ditembak beberapa kali dari jarak dekat. Dan rupanya ibu dari gadis itu telah meninggal dunia. Dari pintu lemari dapur, Gibbs menemukan jejak tangan si bocah. Ini artinya Mildred coba bersembunyi. Tapi tetangga korban mengaku melihat mobil Ford membawa gadis kecil di belakangnya. Dia yakin 100% itu adalah Mildred. Melihat kamar si bocah mengingatkan Gibbs kepada putrinya. Bisa jadi ini kasus penculikan dan Brianna yang menjaganya jadi korban tambahan. Puluhan tetangga korban datang untuk membantu tim menemukan gadis itu. Frank meluapkan kemarahannya kepada si gendut yang ternyata tidak melihat Mildred dibawa dengan mobil. Setelah mendapat persetujuan dari atasannya, Frank mendatangkan anjing pelacak legendaris yang diberi nama Gary. Anjing tersebut langsung bekerja untuk menelusuri jejak si gadis. Di malam harinya, tim akhirnya menemukan tasnya Mildred. Dan akhirnya, Gibbs menemukan si bocah yang bersembunyi di dalam lubang. Gadis ini mengaku kepada Lala melihat seorang pria datang ke rumah membawa pistol. Dia lebih dulu bersembunyi dan lari karena pernah diberitahu oleh ibunya. Karena masih syok, Mildred tidak bisa menggambarkan wajah pelaku. Kisah masa lalu Gibbs kembali terkuak. Baru saja menerima kabar kematian istri dan anaknya, ini yang terjadi. Get down! Mildred terlihat nyaman dengan Mary Jo, tapi Lala menjadi kesulitan untuk meminta gadis itu menggambarkan wajah pelaku. Akhirnya, Gibbs yang akan coba berbicara dengan Mildred. Sambil bernyanyi bersama, Gibbs merangkai sketsa wajah pelaku yang digambarkan oleh Mildred. Sketsa itu dibagikan kepada Frank dan timnya. Sementara itu, Mary Jo akan membawa Mildred tinggal di rumahnya sampai ayahnya datang. Karena mendapat petunjuk juga dari tim forensik ini terkait masalah judi, Frank membawa sketsa wajahnya ke rumah khusus judi. Disinilah dia mendapat informasi orang yang dia cari bernama Hatcher. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang tinggal di Oceanside bersama ayahnya. Setelah dilakukan penggerebegan, ayah si pelaku menyebut dia akan memburu bocah itu karena melihat wajahnya. Ternyata Gibbs datang lebih dulu ke rumah Mary Jo untuk memberikan boneka kuda poni kepada Mildred. Namun di luar dugaan, ini yang terjadi. Gibbs berhasil menghabisi pelaku. It's okay. You're okay. I got you. Singkat cerita, tim mendapat keterangan dari ayahnya si Hatcher bahwa Brianna yang dibunuh itu mengambil sampel air dari danau untuk pelajaran di kelasnya. Namun ternyata air danau tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia dari perusahaan susu kotak di Jalan Old Driver. Dan kemudian pemilik perusahaan susu kotak itu akhirnya ditangkap. Kala itu, Gibbs sempat mengalami koma setelah nekat berjalan di antara ledakan imbas dari kabar buruk yang dia terima atas kematian istri dan anaknya. Kali ini, tim menangani kasus tentang seorang profesor bernama Albert yang sudah divonis hukuman mati selama 6 tahun lebih karena terlibat dalam pembunuhan ganda. Dalam 2 hari ke depan, Albert akan dieksekusi mati.
Tersangka membunuh istrinya sendiri yang bernama Anna dan kekasih gelapnya Kapten Jonathan di tempat tidur dengan cara biadab. Saat itu, Frank menangani kasus ini seorang diri karena kurangnya personil. Masalahnya, sampai saat ini Albert merahasiakan lokasi jasadnya Anna. Karena itu, Frank sempat mengeluarkan amarahnya kepada si Albert. Vera meminta Frank untuk bangkit dari tempat tidurnya, memanfaatkan 2 hari terakhir ini untuk kembali membujuk si Albert menunjukkan lokasi jasadnya Anna sesuai permintaan kakaknya. Tim NIS mulai bekerja untuk membuka kembali kasus pembunuhan tersebut, termasuk sebuah buku yang ditulis oleh si Albert dan foto lokasi jasad Kapten Jonathan ditemukan. Frank sempat menolak permintaan Julie untuk menemui si Albert demi menemukan kembali jasad adiknya, karena si Albert menelepon Julie ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, Frank menemui si Albert di dalam selnya. Dia ingin dipertemukan dengan Julie untuk minta pengampunan sebelum dieksekusi mati. Dan sebagai imbalannya, dia akan mengatakan lokasi jasadnya Anna. Setelah Albert memberitahu lokasi jasadnya Anna, akhirnya tim membawa si Albert dengan pengawalan ketat tim NIS dan US Marshal ke sebuah gurun tandus. Say how much further? Yeah, we're straight up. Sementara Frank dan tim lain membawa Albert ke lokasi yang dia sebutkan. Lala dan Gibbs standby di persilangan jalan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kebetulan di lokasi ini, Lala melihat tempat ditemukannya jasad Kapten Jonathan yang diberi tanda dengan pohon kaktus. Ketika memotret lokasi ini, Lala melihat sebuah mobil mendekat. Sementara itu, si Albert sempat melihat ke arah Julie yang mengawasi dari dalam mobil. Lala sudah menyuruh 2 pria ini untuk putar balik, tapi mereka malah menggodanya. Datanglah Gibbs yang langsung menodongkan senjata karena melihat gerak-gerik 2 pria ini mencurigakan. Sementara itu, proses penggalian dilakukan setelah Albert menunjukkan lokasi kuburannya. Lala menyuruh Gibbs menurunkan senjatanya karena 2 pria ini hanya iseng. Mereka pun akhirnya putar balik. Tim menemukan kerangka manusia di dalam kuburan tersebut yang diduga sebagai anak yang dibungkus dengan kain kapan. Sesuai kesepakatan, seharusnya Frank mempertemukan Albert dengan Julie. Tapi Komandan NIS ini tidak menepati janjinya. Frank akhirnya bisa bernafas lega. Kembali ke markas, melihat foto kerangka manusia itu, Lala heran karena Anna bukanlah muslim. Lalu kenapa dibungkus dengan kain kafan? Selain itu, kenapa jasad Anna tidak dikubur bebarengan dengan jasadnya Kapten Jonathan? Mengaku sulit mengendalikan emosi, Gibbs menceritakan kisah kecilnya yang memiliki seekor anjing yang sangat dia sayangi, namun mati setelah tertabrak mobil. Untuk mengendalikan amarahnya, ayahnya mengajari dia memancing agar Gibbs melihat lurus ke depan melupakan masa lalu. Setelah ibunya meninggal, Gibbs kembali memancing. Dan masalahnya, setelah anak istrinya meninggal, Gibbs tidak lagi memancing. Frank tersulut emosinya setelah Dr. Tango menyebut kerangka manusia ini bukanlah Anna seperti yang dikatakan oleh si Albert, tapi jasad dari seorang ustadz yang dibunuh si Albert setelah dia mengakui perbuatannya. 1 hari lagi menjelang eksekusi, akhirnya Frank membawa Julie ke penjara untuk dipertemukan dengan si Albert. Di sini, Julie sudah memaafkan Albert, tapi Albert menyebutnya salah paham. Dia sama sekali tidak meminta pengampunan darinya, karena faktanya Julie yang mengajak Anna pergi ke bar mewah untuk minum-minum. Hingga di sanalah Anna bertemu dengan si Kapten Jonathan. Ternyata Albert hanya ingin menjatuhkan mentalnya Julie sebagai penyebab dibunuhnya Anna. Frank pun kembali marah, ingin sekali menghajar profesor ini. Beg me. Lala menunjukkan foto kuburannya Kapten Jonathan yang ditandai dengan pohon kaktus yang berbentuk salib karena dia Kristen. Kemudian jasad ustadz itu ditandai dengan batu dan kain kafan karena dia seorang muslim. Dan kini, tim harus mencari informasi agama yang dianut oleh Anna agar bisa menemukan lokasi makamnya. Karena Anna tidak memiliki agama yang jelas, Frank menyuruh Randy membaca bab terakhir di buku yang ditulis oleh si Albert. Di situ disebutkan, sebagian orang menyebut Tuhan mereka adalah uang, seks, dan alkohol. Kalimat itu cukup membuat Frank menyadari sebuah lokasi yang ditunjuknya di dalam peta.
Saat itu juga, Frank pergi ke penjara di saat Albert sedang dieksekusi mati menggunakan jarum suntik. Karena Albert menganggap Anna mendewakan anggur merah, Frank kini mengetahui bahwa Albert mengubur jasad Anna di kebun anggur. Dan Albert sendiri pun akhirnya berpindah alam. Akhirnya, sisa-sisa jasad Anna dimakamkan dengan layak. Julie memeluk Frank sebagai bentuk terima kasihnya. Gibbs mengingat kembali saat ayahnya mengajarkan dia cara memancing. Dari awalnya koma, kala itu Gibbs kembali bangkit. Leroy! But they're... Tidak seperti biasanya, malam itu Lala mengikuti ajakannya Mary Jo dan Vera untuk dugem di sebuah klub malam. Bertemu dengan seorang pria ganteng, dan setelah itu mereka pun celepot. Alhasil, dari biasanya datang lebih awal ke TKP, kali ini Lala datang terlambat. Frank cukup terkejut melihat bibir Lala merah merona. Seorang pria ditemukan telah tewas dengan sepucuk pistol yang diduga melakukan aksi bunuh diri. Korban diketahui bernama Piccolo, seorang pengendali senjata di stasiun Angkatan Laut. Setelah membersihkan bibirnya, Lala tidak menyadari tisunya terjatuh. Beberapa lembar kertas ditemukan di dekat korban, namun dengan isi yang belum begitu jelas karena beberapa bagiannya sudah dihapus. Tapi ternyata detektif menyebut ini kasus pembunuhan karena korban dipaksa menarik pelatuknya. Terjadi keributan antara Lala dan polisi yang menemukan tisu bekas lipstiknya. Kembali ke rumah, Lala tidak berani mengatakan kepada pacarnya bahwa dia telah selingkuh. Di pagi hari, Woody mengaku sudah mempelajari surat tersebut tapi tidak ada sidik jari lain kecuali milik korban. Bugs sendiri menduga surat-surat itu dikirimkan pelaku sebelum akhirnya membunuh korban. Tapi sampai saat ini, tim belum bisa menyimpulkan apa motif sebenarnya dari pembunuhan ini. Sementara itu, Mary Jo mengaku mendapat telepon anonim dari seorang pria yang menyebut Piccolo telah melakukan beberapa perbuatan buruk. Jika ingin tahu, periksa di mana dia bekerja. Tak mau buang waktu, Frank dan Bugs datang ke stasiun pengendali senjata Angkatan Laut tempat korban bekerja. Mereka bertemu dengan Bintara Lewis, anak buah Piccolo yang bekerja satu ruangan dengan korban. Mendengar gaya bicara, Frank kini yakin dialah penelepon anonim yang diterima oleh Mary Jo. Lewis menunjukkan berkas yang disebutnya Piccolo telah mencuri skema terbaru untuk rudal Tomahawk. Frank segera melaporkan temuannya kepada Weller, dan dugaan sementara Piccolo adalah informan yang mencuri berkas senjata tersebut untuk diberikan ke pelaku. Frank meminta bantuan Weller untuk menemui rekannya di FBI karena kasus ini pernah mereka tangani. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dengan agen FBI di bar khusus Meksiko. Weller sedikit memaksa agar dia memberikan informasi terkait kasus ini, atau Weller akan membeberkan masalah yang terjadi di tahun 86. Agen FBI lalu menyuruh anak buahnya menceritakan tentang seorang mafia bernama Samuel Rhodes, broker yang akan menjual intel ke penawar tertinggi terkait Tomahawk. Tapi dia tidak bisa dijadikan tersangka karena memiliki alibi sedang berada di atas kapal pesiar saat pembunuhan Piccolo terjadi. Sebagai niat baiknya, agen FBI ini akan menyerahkan si Rhodes ke markas NIS. Singkat cerita, kali ini Randy yang ditugaskan menginterogasi Rhodes. Mafia pembeli info rahasia tingkat tinggi ini mengaku malam ini akan menemui relasinya yang menyebut dirinya Baker. Tapi Rhodes tidak pernah bertemu langsung dengan orang ini. Di klub San Diego, Rhodes akan menemui Baker dengan simbol bunga kuning di bajunya. Disinilah Frank punya ide untuk menugaskan Bugs menyamar sebagai Rhodes dibantu Lala yang menyamar sebagai teman wanitanya. Meskipun Bugs memiliki masalah psikologis, Lala tetap menyetujui rencana komandannya itu. Vera membantu Lala memasang alat penyadap di balik kutangnya. Sebelum beraksi, Bugs dan Lala kembali mengingat rencana operasi penyamaran dan penggerebegan setelah mereka mendapatkan skema rudal Tomahawk yang dibelinya dari si Baker. Singkat cerita, Bugs dan Lala yang tampil seksoi masuk ke dalam klub untuk menemui Baker. Masalah muncul karena di dalam klub ini ada dokter giginya Bugs. Lala sengaja memeluk Bugs agar wajahnya tidak terlihat. Akhirnya, mereka berdua dibawa untuk menemui Baker. Tiba-tiba, Frank mendapat informasi dari rekan FBI-nya bahwa tim SWAT datang terlambat karena mendapat informasi adanya ancaman teroridau di lokasi lain.
Padahal Bugs dan Lala sudah berada di dalam dengan para penjahat bersenjata. Si Baker menunjukkan roll film yang berisi skema rudal Tomahawk kepada Gibbs yang menyamar sebagai Rhodes. Gibbs sempat lupa menyalakan kamera untuk melihatnya. Setelah dipastikan keasliannya, Lala sudah memberi kode agar tim langsung menyergap penjahat ini. Baker menyuruh anak buahnya menghitung uang yang dibayarkan oleh Bugs. Penyamaran mereka akan terbongkar karena uang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan nilai kesepakatan. Diam-diam, Lala memberikan obeng kepada Bugs sambil duduk di atas pangkuannya. Frank dan Randy memutuskan untuk masuk karena tim SWAT tak kunjung tiba. Setelah menyadari uang yang dibayarkan jumlahnya tidak sesuai, ini yang terjadi. Count's not coming out. Williams, no, take the shot. Dan pada akhirnya, misi dapat dituntaskan dengan baik. I got it. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.